Baik, selamat malam sejawat semua. Salam sehat. Kembali lagi bersama kami Dupa Indonesia di live IG kali ini dengan topik perbedaan mindset pedagang dengan mindset pengusaha. Seperti itu. Nah, sebelum kita mulai seperti biasa, bisa absen dulu siapa yang hadir dari mana saja. Untuk Dupa sendiri ini untuk kantor pusatnya berada di Yogyakarta ya. Baik, oke, cukup beragam ya sumber dari viewers kali ini. Sebelum kita mulai, uh, untuk bahasan intinya mengenai perbedaan mindset antara pedagang dengan pengusaha. Sekarang, sebelum kita mulai, mungkin ada beberapa alasan kenapa kita harus menjadi pengusaha atau healthpreneur, yaitu seorang pengusaha di bidang kesehatan dibandingkan menjadi hanya seorang pedagang gitu. Yang pertama alasannya mungkin punya kebebasan waktu, yaitu di mana seorang healthpreneur atau pengusaha itu memiliki kebebasan waktu dan tidak terikat dengan orang lain dalam bisnis tersebut, sehingga orang tersebut bebas untuk menggunakan waktunya tersebut baik untuk bisnis maupun untuk keluarga. Dia bisa mengalokasikan waktunya sesuai yang dia inginkan, tidak terikat seperti pedagang. Mungkin kalau pedagang dia misalkan pedagang yang kecil, dia juga harus setoran kepada atasannya atau kepada pemilik usaha yang pusatnya. Sedangkan untuk menjadi seorang pengusaha itu dia bisa mengalokasikan waktunya sesuai keinginannya seperti itu. Jadi dia bisa mengatur waktunya juga untuk keluarga, untuk teman-teman dan lain sebagainya sesuai keinginannya seperti itu. Sedangkan untuk alasan yang kedua yaitu dia memiliki kendali penuh atau uh, kemampuan untuk mengelola bisnisnya tersebut secara utuh gitu. Jadi berbeda dengan pedagang, mungkin tidak 100% kendali dalam usahanya tersebut dimiliki oleh pedagangnya tersebut. Sedangkan kalau pengusaha, dia memiliki bisnisnya tersebut, jadi dia memiliki kendali penuh atas usahanya tersebut, tidak diganggu gugat dan tidak diatur oleh atasannya seperti itu atau bosnya seperti itu. Sedangkan untuk alasan yang ketiga kenapa kita menjadi healthpreneur, yaitu kita bisa menjadi diri sendiri. Artinya gimana? Menjadi diri sendiri di sini maksudnya kita bisa bebas untuk mengatur arah bisnis dan juga alur bisnisnya itu kedepannya akan seperti apa. Jadi tidak hanya ngikut dari atasannya, namun dari kita sendiri bisa menentukan usahanya ingin dibawa seperti apa, ingin diarahkan ke arah yang bagaimana, dan akan ditarget seperti apa dalam beberapa tahun ke depan seperti itu. Baik, selamat datang untuk Dr. Gigi Femita. Ya, kita sambil live, kita sambil sapa juga sejawat-sejawat yang baru bergabung. Jadi kurang lebih seperti itu untuk alasannya kenapa kita menjadi healthpreneur dibandingkan hanya menjadi seorang pedagang seperti itu. Selamat datang juga Kak Juni Stewi. Seperti itu. Baik, mungkin kita lanjut saja untuk perbedaannya terlebih dahulu. Untuk mindset itu seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa live IG sebelumnya, mindset itu ibaratnya seperti sebuah wadah. Sedangkan untuk kemampuan teknis, kemampuan IQ dan lain sebagainya itu hanya sebagai pengisi dari wadah tersebut. Sehingga bagi sejawat yang ingin memulai bisnis sangat penting untuk memperbaiki mindset terlebih dahulu. Jadi jangan sampai tujuan untuk memulai bisnis itu semata-mata hanya untuk mencari keuntungan, karena dalam bisnis juga baik sukses maupun gagal itu dua hal yang wajar gitu. Jadi tujuan utamanya itu bukan untuk langsung sukses di percobaan pertama, namun dalam berbisnis kita bisa menikmati prosesnya, menikmati kesalahannya juga, mengambil pelajaran, mengevaluasi, sehingga nantinya bisa menjadi fondasi yang kuat untuk kita naik ke atas sana seperti itu. Nah, sehingga mindset tersebut sangat penting untuk diperbaiki terlebih dahulu sebelum sejawat melangkah jauh di bisnisnya tersebut. Nah, untuk di awal mungkin harus ada dibedakan dulu ya untuk mindset antara pedagang dengan pebisnis, supaya tidak istilahnya supaya tidak rancu gitu antara mulai bisnis ini mau hanya untuk mencari keuntungan semata atau memang untuk membangun ekosistem atau membangun aset jangka panjang seperti itu. Nah, untuk perbedaan yang pertama itu berkaitan dengan orientasinya.
Untuk pedagang mungkin lebih ke berpikir secara teknis, sedangkan untuk pengusaha itu dia lebih berpikir secara strategis. Maksudnya gimana itu? Untuk pedagang itu berpikir teknis itu maksudnya hanya terpikir gimana caranya mengumpulkan uang yang banyak, gimana cara mengumpulkan omset atau keuntungan yang banyak, gimana caranya untuk mendapatkan supplier yang paling murah seperti itu. Sedangkan untuk berpikir secara strategis itu maksudnya adalah tidak hanya terfokus kepada omset atau keuntungan, namun untuk berpikir secara strategis itu maksudnya juga memikirkan bagaimana alur dari produknya tersebut, sehingga mulai dari produknya masuk, lalu produknya di manajemen stok, selanjutnya dijual, lalu nanti kedepannya ingin dibuat seperti apa, lalu channel distribusinya bagaimana, dan juga keberlangsungan jangka panjang seperti pembelian ulang dari customer yang sama seperti itu. Jadi tidak hanya penjual lepas kepada pembelinya, sehingga pembelinya itu nanti bisa kembali lagi di pembelian-pembelian berikutnya kepada produk-produk kita yang lainnya seperti itu. Jadi tidak hanya berfokus di keuntungan yang pertama, namun juga berfokus kepada keberlangsungan bisnis jangka panjang seperti itu maksudnya untuk berpikir strategis. Terus selanjutnya untuk perbedaan yang kedua yaitu kepada targetnya, yaitu target jangka pendek untuk pedagang, sedangkan target jangka panjang untuk pengusaha seperti itu. Bedanya sudah seperti dari katanya, itu jangka pendek dan jangka panjang. Untuk target jangka pendek itu maksudnya gimana? Pedagang mungkin beberapa hanya berjualan produk atau berjualan jasanya itu hanya untuk semata-mata menyambung hidupnya seperti itu. Sedangkan untuk pengusaha lebih dari itu, dia juga memikirkan untuk jangka panjang bagaimana keberlangsungan usahanya tersebut, karena mungkin dari dia memiliki pola pikir di mana pengusaha bisnisnya tersebut akan dijadikan aset atau warisan bagi sanak keluarganya seperti itu. Jadi tidak hanya berpikir untuk jangka pendeknya saja, namun juga untuk jangka panjangnya keberlangsungan dari usahanya tersebut, sehingga bisa diwariskan dan bisa lanjutkan untuk beberapa generasi setelahnya seperti itu. Terus untuk perbedaan yang ketiga yaitu dari masalah yang dihadapinya. Untuk pedagang itu biasanya dalam menghadapi masalah, dia mencari bagaimana cara menyelesaikan masalah atau bagaimana solusi dari masalahnya tersebut. Sedangkan untuk pengusaha itu dia lebih berfokus ke siapa yang bisa menyelesaikan masalahnya tersebut, sehingga pengusaha tidak harus untuk memahami semua hal detail dari bisnisnya tersebut, karena dia yang penting bisa tahu siapa yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, dan dia akan meng-hire atau merekrut orang tersebut untuk masuk ke dalam timnya seperti itu. Jadi untuk pedagang dan pengusaha bedanya di situ, sehingga mungkin dari pedagang akan terbuang waktunya untuk mempelajari berbagai hal dan mempelajari bagaimana menyelesaikan berbagai macam masalah dari berbagai macam bidang, sehingga dia akan kekurangan waktu untuk mempelajari bagaimana ilmu bisnis itu sendiri seperti itu. Sedangkan untuk pengusaha itu dia lebih fokus gimana nemuin orang yang bisa menyelesaikan masalahnya tersebut, karena untuk jangka panjangnya juga akan ada selalu masalah-masalah yang muncul, sehingga dengan kita menemukan orang yang tepat, maka setiap masalah yang kedepannya akan muncul itu bisa ditangani dengan orang yang sama tersebut, sehingga kita tidak perlu mempelajari masalah yang baru lagi, tidak perlu mempelajari solusi yang baru lagi seperti itu. Tadi sudah 3, yaitu yang pertama mengenai berpikir teknis versus berpikir strategis, yang kedua mengenai target jangka pendek dan target jangka panjang, yang ketiga mengenai bagaimana cara menyelesaikan masalah dan juga siapa yang bisa menyelesaikan masalahnya seperti itu. Terus selanjutnya untuk fokus atau orientasinya ya. Yang pertama tadi kan berpikir secara teknis dan juga berpikir secara strategis. Sedangkan yang kali ini yaitu mengenai orientasi keuntungannya. Untuk pedagang itu biasanya hanya berfokus pada keuntungan berupa materi atau berupa uang biasanya. Sedangkan untuk pengusaha, dia keuntungannya diputar lagi kepada aset atau untuk membangun infrastruktur untuk meningkatkan kembali skala dari bisnisnya tersebut seperti itu. Sehingga dari situ udah kelihatan banget kalau pedagang itu mencari keuntungan hanya untuk diambil secara pribadi, berbeda dengan pengusaha yang mayoritas untuk
keuntungannya tersebut tidak diambil secara pribadi, namun diputar lagi di bisnisnya tersebut untuk meningkatkan aset dan juga meningkatkan skala dari bisnisnya tersebut, seperti itu. Karena dia menyadari bahwa apabila bisnisnya meningkat dan skalanya meningkat, maka otomatis keuntungan yang didapatkan juga akan meningkat dalam jangka panjangnya. Balik lagi ke poin yang ketiga tadi, yaitu mengenai targetnya. Untuk berdagang itu jangka pendek, sedangkan untuk pengusaha itu di jangka panjang, seperti itu. Selanjutnya perbedaan yang keempat yaitu perbedaan yang kelima, yaitu mengenai orang yang menjalani bisnisnya tersebut, seperti itu. Kalau pedagang itu biasanya dia bisa disebut Superman. Jadi gimana masuk saya Superman itu? Superman itu maksudnya jadi seorang pedagang itu dia akan menghandle semua permasalahan di dalam bisnisnya tersebut sendirian gitu. Jadi dia akan istilahnya mempelajari semua hal dan semua masalah dari bidang tersebut dan akan menyelesaikannya sendirian, seperti itu. Berbeda dengan pengusaha, dia akan kembali ke poin yang ketiga tadi, yaitu dia akan merekrut orang yang memiliki keahlian-keahlian di bidang tersebut, sehingga dia tidak perlu lagi mempelajari semua hal tersebut dan dia terfokus kepada membentuk tim yang solid dan juga hebat, sehingga nanti apabila dia ingin memulai bisnis yang lain lagi, dari bisnis yang sebelumnya tersebut sudah ada tim yang bisa menghandlenya, sehingga dia tidak perlu turun tangan secara langsung setiap harinya, seperti itu, sehingga dia bisa fokus ke bisnis yang selanjutnya. Lalu untuk perbedaan yang terakhir itu mengenai target atau strategi dari marketingnya, strategi penjualannya. Untuk pedagang itu biasanya dia menjelaskan fitur-fitur dari produknya tersebut, seperti misalnya produk buku. Nah, seorang pedagang biasanya akan menjelaskan bahwa bukunya itu mungkin akan tahan lama, bahannya terbuat dari bahan yang awet, yang tidak mudah berjamur, tidak mudah basah, yang tidak mudah lecek juga, seperti itu. Berbeda dengan seorang pengusaha, biasanya untuk pengusaha itu dia akan lebih mementingkan value dari customernya, sehingga dia lebih mementingkan kepuasan atau perasaan senang dari customernya, seperti itu. Jadi saat menjual produk pun seorang pengusaha akan lebih berfokus meyakinkan kepada customernya bahwa dengan membeli produk ini customer akan mendapatkan beberapa keuntungan, seperti misalnya dengan membeli produk buku ini, dengan produk yang sama seperti tadi, itu dengan membeli produk ini, buku ini, maka sejawat akan lebih terbuka wawasannya mengenai bisnis klinik, mungkin seperti itu. Atau dengan membeli produk ini, sejawat akan mendapatkan penjelasan mengenai syarat-syarat dan juga langkah-langkah dalam membuka klinik, seperti itu. Dari situ kita bisa merasakan apabila kita menjadi seorang pembelinya juga akan terasa sangat berbeda. Kalau pedagang itu saat dia menjual kan dia menjelaskan fitur dari bukunya tersebut. Nah, pas kita mau beli ke orang gitu, terus orangnya hanya menjelaskan mengenai bukunya tersebut, kita mungkin sedikit tertarik karena buku tersebut memiliki beberapa keuntungan, tapi di sisi lain kita tidak menyadari apa sih yang kita dapetin dari buku tersebut. Sehingga berbeda dengan kalau kita beli sesuatu kepada pengusaha, dia akan menjelaskan bahwa dengan kita beli buku tersebut tuh apa sih yang kita dapetin, apa sih yang kita bisa milikin dengan kita membeli buku tersebut, seperti itu. Jadi kalau saya pribadi dengan beli produk itu, saya lebih suka kepada orang yang lebih menjelaskan apa keuntungan setelah saya mendapatkan atau membeli buku tersebut, dan bagaimana kerugiannya kalau saya tidak membeli itu sekarang juga, seperti itu. Karena dengan seperti itu kita sebagai penjual akan mendapatkan atensi atau mendapatkan penilaian lebih dari pembelinya tersebut, sehingga dengan kita memberikan penjelasan apa keuntungan yang bisa didapatkan customer dari produk kita, maka customer juga akan merasa lebih diperhatikan kebutuhannya daripada hanya kita jelaskan mengenai fitur dari produk tersebut, seperti itu. Jadi itu beberapa perbedaannya, yaitu yang pertama tadi berpikir teknis dan juga berpikir strategis. Lalu yang kedua fokus pada omset versus fokus pada target dan juga aset. Yang ketiga yaitu target jangka pendek versus target jangka panjang. Yang keempat yaitu mencari bagaimana cara menyelesaikan suatu masalah versus mencari siapa yang bisa menyelesaikan suatu masalah tersebut. Yang kelima itu mengenai Superman versus super team. Yang keenam yaitu mengenai penjelasan mengenai produk versus penjelasan mengenai manfaat yang bisa didapatkan dari produk yang kita jual tersebut, seperti itu.
Nah, dari beberapa penjelasan di atas sudah bisa ditangkap mungkin perbedaannya kurang lebih seperti itu untuk mindset dari pedagang versus pengusaha. Karena menurut saya mindset itu sangat penting sebelum memulai usahanya supaya tidak salah langkah dalam mengambil keputusan-keputusan seperti itu. Karena biasanya kalau mindsetnya itu masih mindset pedagang karena orientasinya itu profit atau keuntungan, nanti seorang itu akan dalam mulai usahanya akan tanggung-tanggung gitu. Jadi misalnya dia mau untungnya besar, tapi karena dia mindsetnya itu masih seorang pedagang bukan seorang pengusaha, dia mau untung yang besar tapi dia nggak mau rugi. Karena untung sama rugi itu kan berbanding terbalik ya sejawat. Jadi dia mau untung yang besar tapi dia nggak mau rugi. Rugi di sini artinya dia tidak mau mengeluarkan modal untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Jadi untuk pengusaha yang baik itu berbeda. Dia akan berani untuk mengeluarkan modal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar seperti itu. Maksudnya gimana sih? Kalau pedagang mungkin dia mau untung yang besar tapi dia nggak mau keluar budget atau uang untuk iklan yang begitu banyak gitu, karena dia nggak yakin dengan uangnya itu, dengan segitu banyaknya uang yang dikeluarkan untuk promosi atau untuk iklan dia bakal dapat keuntungan yang banyak gitu. Jadi dia karena takut untuk mengeluarkan uang tersebut, akhirnya justru skala penjualannya hanya seperti segitu-segitu saja seperti itu. Berbeda dengan pengusaha karena dia memiliki mindset jangka panjang, dia memiliki fokus untuk membangun aset, maka dia dalam berbisnis pun dia akan bisa dibilang jor-joran gitu, karena dia yakin kalau dengan dia mengembangkan usahanya suatu hari nanti dia akan mendapatkan suatu hasil yang lebih besar daripada yang dia hilang saat ini seperti itu. Jadi istilahnya nggak apa-apa untuk sekarang ngeluarin uang dulu untuk iklan, untuk promosi, untuk marketing dan lain sebagainya, sedangkan jangka panjangnya itu usahanya bisa lebih dikenal oleh banyak orang, lebih bisa mencakup skala yang lebih besar penjualannya, bisa lebih memiliki image atau pandangan tersendiri di orang-orang gitu. Jadi dia fokus untuk membangun aset jangka panjang dan juga image dari produknya tersebut, atau bisa dibilang juga branding seperti itu. Kurang lebih seperti itu sejawat mengenai perbedaan mindset antara pedagang dan juga pengusaha. Bagi sejawat di sini, apakah ada yang punya sudut pandang atau perspektif yang berbeda mengenai pengusaha ataupun pedagang? Mungkin boleh sharing di kolom komentar. Oh iya, mengenai mindset ini juga ada hal yang penting ya di bidang usaha kesehatan. Nggak hanya di bidang usaha kesehatan sih sebenarnya, di berbagai bidang bisnis juga ada yang dinamakan itu sebuah mental kepiting. Nah, mental kepiting itu gimana? Jadi kalau sejawat ngelihat di dalam suatu ember ada banyak kepiting itu, biasanya kan kepiting itu bakalan berusaha untuk keluar. Nah, sebenarnya itu dia bukan berusaha untuk keluar, tapi dia berusaha untuk menjatuhkan satu sama lain sehingga nggak ada yang berhasil keluar gitu. Nah, itu kalau dianalogikan ke kehidupan bisnis itu sebenarnya ada juga beberapa pebisnis itu yang nggak suka kalau sejawatnya sesama pebisnis itu berhasil gitu. Jadi beberapa tandanya itu yang kita sering lihat untuk pebisnis yang punya mental kepiting itu harus kita hindari. Tanda-tandanya yang pertama mungkin dia tidak senang kalau orang lain itu berkembang. Yang kedua itu dia berusaha sukses dengan menjatuhkan orang lain. Yang ketiga itu dia memperlakukan semua orang sebagai kompetitornya. Yang keempat itu merasa paling tahu atau overconfident. Nah, beberapa sikap tersebut sangat penting untuk kita hindari ya sobat. Yang pertama tadi, tidak senang saat orang lain berkembang. Nah, contohnya itu misalkan kita baru mendapat penghargaan atau usaha kita baru meningkat skalanya, atau keuntungan dari bisnis kita baru meningkat sehingga kita berhasil mencapai cakupan marketnya yang lebih luas seperti itu. Nanti biasanya orang-orang atau pengusaha-pengusaha yang memiliki mental kepiting itu mereka tidak senang karena mereka merasa bahwa usahanya tersebut kalah dengan kita gitu. Sehingga biasanya mereka itu akan cenderung menutup atau menghalangi jalan dari usaha kita, entah itu dengan menyebar hoax, entah itu dengan merebut target market kita, entah itu dengan
mencoba untuk merubah keyakinan dari pembeli-pembeli atau pelanggan-pelanggan kita, karena ada saja cara untuk bagi mereka menghalangi kita seperti itu. Yang kedua yaitu berusaha sukses dengan menjatuhkan orang lain. Nah, ini juga sering kita lihat bahwa beberapa di luar sana ada orang yang setelah dibantu atau setelah ditolong itu justru malah menjatuhkan orang yang sudah menolongnya tersebut. Jadi dia berusaha untuk sukses itu dengan menjatuhkan orang lain, padahal sesama pengusaha yang lainnya dia sudah pengusaha lainnya saling membahu, saling membantu. Seperti contohnya pada saat Covid kemarin, mungkin beberapa pengusaha mengalami kerugian karena penurunan omset atau customer, tapi ada juga beberapa, mayoritas justru pengusaha itu saling membantu. Apabila ada yang saling membutuhkan, bisa saling dibantu supaya usahanya itu bisa tetap sama-sama berkembang dan tetap bertahan seperti itu. Namun ada juga orang yang berusaha sukses dengan menjatuhkan orang lain, sehingga mungkin dia pengusaha alat kesehatan dan dia pengen sukses karena momentum Covid kemarin, dia akhirnya memonopoli semua produk-produk kesehatannya, dia yang membeli semua stok-stok dari suppliernya, dan dia menjatuhkan pesaing-pesaingnya gitu. Jadi dia memasang harga yang sangat murah dan membanting harganya, sehingga pesaing-pesaingnya pun merasa dirugikan dengan adanya seperti itu. Nah, itu yang tanda paling sering muncul seperti itu. Terus yang ketiga yaitu memperlakukan semua orang sebagai kompetitor. Itu gimana sih maksudnya? Jadi saat seorang pengusaha itu punya mental kepiting ya, itu dia akan memperlakukan semua orang itu sebagai kompetitor. Jadi pada saat kita bertemu dengannya pun kita akan dianggap sebagai kompetitor, sehingga kalau kita diajak diskusi, kita ajak saling tukar pikiran, dia lebih cenderung untuk menutup, dia lebih cenderung untuk menjawab sesuatu itu tidak sesuai faktanya atau tidak sesuai dengan aslinya, karena dia tidak mau bahwa usahanya itu, rahasia usahanya terbongkar, sehingga dia cenderung untuk menutup info-info dalam usahanya, cenderung untuk menutup strategi-strategi dalam berbisnisnya, cenderung bahkan untuk kehidupan yang sosialnya pun dia cenderung untuk tutup, karena dia menganggap bahwa semua orang itu kompetitor. Bahkan keluarganya sendiri pun apabila ada yang yang membangun usaha pun juga mungkin bisa dianggap sebagai kompetitor, sehingga akan sulit bagi dia untuk bisa bersosialisasi dengan orang seperti itu. Terus untuk tanda-tanda yang terakhir yaitu lebih dia ngerasa overconfident, atau dia ngerasa kalau dia tuh yang paling tahu seperti itu. Ini sebuah hal yang mungkin umum ya, atau paling sering ditemukan ya, karena mungkin beberapa di luar sana tuh yang kayak baru beberapa bulan atau beberapa tahun awal membangun bisnis terus ngerasa kalau dia tuh yang paling tahu, dia yang paling percaya diri lah karena kemampuannya. Padahal di luar sana justru pengusaha-pengusaha yang sudah besar itu cenderung tertutup, karena dia cenderung tidak mau kehidupan bisnisnya itu terbongkar, tidak mau untuk kehidupan bisnisnya itu terekspos, karena kalau semakin terekspos justru orang semakin banyak yang tahu mengenai bisnisnya, dan justru semakin besar juga peluang untuk adanya kompetitor baru gitu. Jadi sangat berbeda antara orang yang memiliki sifat overconfident dengan orang yang memang sudah sukses beneran, karena dia akan cenderung tertutup dan menjaga kehidupan bisnisnya supaya bisa bertahan jangka panjang seperti itu. Karena juga mungkin beberapa orang di luar sana itu juga sukses karena memiliki produk yang memang tidak banyak orang tahu peluang bisnis tersebut, sehingga dia justru menjaga supaya tidak banyak orang yang tahu kalau peluang bisnis tersebut itu bagus. Sedangkan kalau dia bersifat overconfident, dia otomatis akan membongkar rahasia bisnisnya. Nah, dari situlah akan muncul kompetitor-kompetitor baru yang bisa berpotensi untuk menutupi jalan bisnisnya ke depannya seperti itu. Dan saya lihat juga beberapa yang saya sebutkan barusan juga muncul juga di dalam pengembangan usaha gitu. Itu biasanya usaha yang dibangunnya juga nggak bakal bertahan jangka panjang, karena dia terlalu fokus ke orang lain, justru bukan fokus untuk mengembangkan usahanya, tapi dia justru fokus untuk menjatuhkan orang lain gitu. Padahal seharusnya kalau dia mau serius untuk berbisnis,
seharusnya dia berfokus untuk mengembangkan usahanya gitu, bukan berusaha untuk menjatuhkan orang lain, tapi berusaha untuk mengembangkan usahanya. Apabila nanti usahanya itu sudah berkembang dan emang ada orang dari luar yang memiliki bidang yang sama, justru seharusnya bisa diajak untuk berkolaborasi, bukannya malah saling menjatuhkan satu sama lain seperti itu. Karena dilihat juga justru orang-orang yang bisnisnya sudah besar itu justru akan lebih mudah dan lebih terbuka untuk kita minta sharing atau kita minta masukan atau pendapat dalam bidang bisnis, karena mereka memiliki keunikan tersendiri di mana mereka itu suka untuk sharing atau suka untuk berbagi ilmu kepada teman-teman pengusaha yang baru. Jadi juga ada yang beberapa mungkin diundang untuk seminar tapi nggak mau dibayar atau nggak mau dikasih honor seperti itu, karena emang dia ngerasa mungkin emang harus ilmunya itu diturunkan, dia ngerasa harus pengusahanya juga ditingkatkan di Indonesia, karena mungkin untuk tingkat pengusaha di Indonesia itu masih sangat sedikit sekali. Ya itu tadi, karena mungkin juga dari awalnya mindsetnya salah sehingga membuat bisnisnya itu tidak bertahan jangka panjang atau tidak berkembang menjadi bisnis dengan skala yang besar itu. Sehingga di sini kami memfokuskan dan juga menekankan kalau mindset itu sangat penting sebelum memulai bisnis gitu. Makanya untuk topik mindset ini kita bahas di awal-awal live IG ini, dan juga kedepannya akan lebih banyak lagi info-info dan juga materi-materi yang akan kami bahas di IG ini seperti itu. Bagi sejawat yang ingin memulai bisnis, pesan kami yaitu untuk pertama perbaiki dulu mindsetnya seperti itu. Nah, untuk memulai bisnis sebenarnya ada beberapa pesan, yaitu yang pertama, jangan ragu untuk bermimpi, karena bermimpi itu bebas. Kalau bisa itu mimpi setinggi langit, karena kalau kita mimpi setinggi langit nanti jatuhnya akan ada di antara para bintang-bintang seperti itu. Nah, tapi jangan hanya mimpi saja, tapi bangun untuk mewujudkannya. Jadi bermimpi di malam hari lalu bangun di pagi hari untuk mewujudkannya. Jangan bermimpi di malam hari dan lanjut mimpi di pagi hari seperti itu. Terus yang kedua yaitu jangan malu untuk belajar. Nah, belajar itu nggak cuma belajar kepada orang yang sukses di bidang yang kita geluti ya, tapi belajar juga bisa dari pengusaha-pengusaha di bidang lainnya gitu. Jadi belajar itu nggak terbatas, karena ada pepatah yang bilang belajarlah sampai negeri Cina. Itu sebenarnya bisa sampai negeri Cina beneran atau hanya sebagai ilustrasi saja bahwa belajar itu nggak harus dari pengusaha yang satu bidang dengan kita. Misal di bisnis kesehatan, tapi kita belajar dari pengusaha di bidang tambang seperti Pak Sandiaga Uno seperti itu tidak masalah ya, karena selama kita berfokus di ilmu bisnisnya, maka hal tersebut akan tetap bisa kita petik pelajarannya dari pengusaha-pengusaha di bidang lain seperti itu. Terus pesan yang terakhir yaitu hindari dari hal-hal yang negatif, karena dalam membangun bisnis kita harus diusahakan untuk selalu punya mindset yang positif gitu. Terutama dalam menghadapi masalah ya. Kalau kita melihat suatu masalah itu dengan mindset yang negatif, maka otomatis kita dalam suatu melihat masalah itu tidak akan melihat peluang atau potensinya. Jadi kita hanya berfokus pada wah ini udah mentok nih, nggak bisa untuk berkembang lagi. Tapi berbeda kalau kita punya mindset yang positif. Kalau kita punya mindset yang positif itu, dalam melihat suatu masalah kita akan lihat seperti apa yang seharusnya terjadi setelah ini, apa yang harusnya bisa terjadi dari adanya masalah ini. Nah, untuk mencapai target tersebut, siapa orang yang bisa saya rekrut untuk menyelesaikan masalah ini di usaha saya seperti itu. Jadi kita harus punya mindset bahwa memang di luar sana akan ada orang yang bisa menyelesaikan masalah tersebut, sehingga kita hanya perlu mencari orang yang tepat tersebut untuk kita rekrut ke bisnis kita untuk bergabung dengan tim kita seperti itu. Tadi 3 pesan dari kami untuk sejawat-sejawat yang ingin memulai bisnis di bidang kesehatan, yaitu jangan ragu untuk bermimpi, yang kedua jangan malu untuk belajar, dan yang ketiga hindari hal-hal negatif. Sehingga untuk mindset tersebut sangat penting. Jangan pernah berhenti untuk belajar juga, karena
eh, ilmu di bidang bisnis itu akan selalu dinamis, sehingga tidak bisa belajar satu kali sampai selesai lalu bakal seumur hidup stabil atau mapan di bidang bisnisnya tersebut. Sehingga kita harus tetap selalu belajar, karena juga bisnis itu berkembang terus, yang tadinya dari industri 1.0, 2.0, 3.0 sampai sekarang industri 4.0 seperti itu. Karena itu ada perkembangan terus. Untuk saat ini mungkin perkembangannya ke arah digital seperti itu. Baik, sejawat. Jadi kita sudah belajar mengenai mindset, lalu mengenai mental marketing juga, mengenai perbedaan dari mindset pedagang dan juga pebisnis, lalu juga mempelajari mengenai pentingnya mindset, yaitu untuk menjadi wadah dari pengetahuan-pengetahuan teknis yang akan kita pelajari ke depannya seperti itu. Dan juga pesannya yaitu tadi 3, jangan ragu untuk bermimpi, jangan malu untuk belajar, dan hindari hal-hal yang negatif seperti itu. Baik, saya kira cukup untuk live IG malam hari ini. Saya Raffi Ardianto sebagai co-founder dari Rupa Indonesia. Sampai jumpa di live IG yang berikutnya, yaitu pada hari Jumat pukul 8 malam. Terima kasih, sampai jumpa, selamat malam.